Apakah saat ini bagi kita adakah tempat yang aman di dalam dunia ini? Apakah ada tempat yang aman? Hah? Enggak ada, ya. Bahkan orang di rumahnya sendiri aja enggak aman, ya. Seorang anak yang seharusnya mendapat perlindungan di dalam rumah, tetapi justru dibunuh di rumahnya sendiri. Tempat ini sudah di seluruh dunia. Mungkin kalau kita berkata, kalau dulu kita berkata, oh di negara-negara maju mungkin ya. Kita berharap negaranya sudah maju, rakyatnya makmur dan sebagainya. Oh mereka enak, mereka aman, tentram dan sebagainya. Tapi sekarang kita lihat bahwa enggak ada tempat yang aman. Bencana itu terjadinya di mana-mana, ya. Kita nggak bisa tahu kapan akan terjadi dan di mana. Kita mau lihat belahan bumi yang mana, saudara, yang aman. Sudah nggak ada tempat yang aman di dunia ini, di muka bumi ini. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah itu menyediakan tempat yang aman bagi umatnya. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita akan baca sama-sama di dalam Mazmur 91. Mungkin sebagian besar saudara sudah tahu Mazmur ini, bahkan mungkin sudah menghafalnya. Ini Mazmur yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa setiap orang percaya itu pasti bersukacita atas Mazmur ini. Judulnya adalah Aman dalam Bapa Yahweh. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Bapa Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab dia meluputkan engkau dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya dia akan menaungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap panah api yang terbang pada siang hari, terhadap tulah atau penyakit sampar yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Sungguh dengan matamu sendiri engkau akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab engkau, ya Bapa Yahweh, perlindunganku yang maha tinggi, telah kau jadikan tempat kediamanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu tidak terantuk batu. Engkau akan menginjak-injak singa dan ular berbisa. Engkau akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Saudara, ini perlindungan yang luar biasa. Di sini dikatakan Tuhan itu memberikan perlindungan terhadap penyakit sampar. Sekarang kita tahu penyakit macam-macam ya saudara. Kita sekarang sudah repot lagi dengan virus yang namanya virus MERS ya. Virus itu ada aja, satu ganti satu ya. Nah saudara, dunia ini memang penuh dengan kengerian. Kita memang nggak tahu jalannya penyakit. Di sini dikatakan kadang mungkin ada kengerian di waktu malam, ada serangan-serangan di waktu malam, ada kebinasaan di tengah hari. Kebinasaannya sia-sia. Kadang orang mengalami kecelakaan-kecelakaan di tengah jalan pada waktu siang hari dan sebagainya. Dunia ini sudah dipenuhi dengan segala macam bahaya, segala macam ancaman.
Saudara, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kalau kita, di sini dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Dia akan mengalami seluruh perlindungan ini. Ya, ini hal-hal yang luar biasa. Bahkan dikatakan Tuhan itu akan menghindarkan dari malapetaka. Dikatakan bahwa malapetaka tidak akan menimpa engkau. Tulah tidak akan mendekati kemahmu. Dan Tuhan akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Saudara, saya sering kali mengalami kalau di jalan ya. Tahu-tahu nanti waktu setir mobil gitu ya sendiri. Tahu-tahu nanti ada apalah nyelonong. Aduh, itu sudah berapa kali. Tapi selalu saya tahu bahwa Tuhan meluputkan. Tuhan meluputkan. Dan saya tahu banget bahwa Tuhan memberikan penjagaan yang luar biasa. Ya, saudara, seringkali sudah nyaris banget gitu. Aduh, sampai saya sendiri sudah hilang hatinya. Tapi toh Tuhan menghindarkan. Dan saya tahu bahwa itu karena Tuhan yang memberikan perlindungan. Ada banyak perkara. Saudara, mungkin kadang kita menghadapi bahaya-bahaya yang kita nggak sadar. Ya, tapi Tuhan memberikan perlindungan. Anak kami yang besar pernah satu kali dia di sekolahnya ya waktu itu. Di sekolahnya itu lagi bangun ya, saudara. Di sekolahnya lagi bangun. Dan waktu itu dia itu berdiri gitu ya di bawah bangunan yang sedang dibangun itu. Nah, tapi yang nggak tahu kenapa, pokoknya waktu itu dia pindah tempat begini. Begitu dia pindah tempat, ternyata saudara ada batu yang besar yang jatuh dari atas dan pas di sebelahnya. Nah, saudara, saya juga nggak membayangkan waktu saya dengar ceritanya itu, saya nggak membayangkan. Itu kalau bukan Tuhan yang melindungi. Waduh, itu sudah jadinya bagaimana ya. Saya tidak tahu apakah saya masih ketemu dia atau enggak ya. Tapi saya tahu bahwa itu karena Tuhan yang melindungi. Pernah satu kali juga dia mau pergi ambil foto. Ambil foto pagi-pagi karena dia hobi fotografi ya. Pagi-pagi dia pergi ke, kok pagi? Enggak, itu dia mau ambil sunset ya, bukan sunrise. Ambil momen matahari terbenam. Dia pergi ke jembatan Suramadu ya. Waktu itu saudara masih baru dibuka ya jembatan itu. Dia pergi ke sana sendiri. Terus dia sudah pasang itu alatnya ya, alat motretnya dipasang gitu, dia ambil spot yang tepat gitu ya. Terus dia ambil foto. Nah, karena dia lagi asik, dia tidak tahu bahwa ada sekelompok anak muda yang mendekati dia waktu itu. Jadi sekelompok anak muda tahu-tahu sudah datangi dia, terus langsung membentuk lingkaran mengelilingi dia begitu. Dia sadarnya itu sudah posisi seperti itu. Waktu dia noleh gini, aduh, mungkin ya dia sudah langsung hilang hatinya ya, saudara. Ya, saudara tahu yang saya maksud ya dengan anak-anak muda di daerah situ gitu. Tapi ya dia bilang itu Tuhan kasih dia ketenangan ya. Dia pelan-pelan dia ringkesi, terus dia mulai lihat yang seorang, terus diajak senyum ya, diajak senyum, dia tanya, nggak sekolah mas gitu. Orangnya seperti kayak orang kaget gitu ya, ketenggengan gitu saudara. Terus enggak dia bilang. Terus dia mulai ajak ngobrol ya, sambil dia ringkes-ringkes pelan-pelan, dia bilang aku sambil berdoa terus mah ini. Saya dengar ceritanya itu aja saudara, saya juga deg-degan ya. Padahal saya udah tahu bahwa dia nggak apa-apa gitu. Tapi waktu dia cerita itu aja saya udah deg-degan. Terus dia ringkes pelan-pelan, terus sambil jalan, terus sambil senyum, dia salami satu-satu. Mereka ketenggangan semua saudara ya. Mereka seperti orang yang nggak tahu harus berbuat apa. Jadi dia salamin satu-satu, kemudian sambil dia jalan, dia bilang mari permisi, dia pergi. Dan dia bilang setelah
sudah lepas dari mereka, aku cepat pergi. Dia bilang cepat ke mobil dan langsung pergi. Saya tahu Tuhan, kalau itu bukan Tuhan yang melindungi saudara, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan kita itu luar biasa. Dia bisa melindungi kita dari apapun juga. Saudara lihat saja di sini, dari penyakit sampar, dari kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari. Saudara, seringkali kuasa-kuasa kegelapan itu menyerang anak-anak Tuhan juga dengan berbagai cara. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita yang ada di dalam perlindungannya maha tinggi, perlindungannya maha kuasa, kita itu dihindarkan dari hal-hal yang demikian. Sekarang aja saudara berita macam-macam ya. Orang menipu, orang merampok, orang mencuri, melukai dan sebagainya. Tapi kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kita tidak usah takut menghadapi itu semua. Yang penting sekarang kita harus tahu orang-orang yang bagaimana yang bisa ada di dalam tempat perlindungan yang seperti itu. Apakah setiap orang yang berkata bahwa aku adalah orang Kristen? Apakah setiap orang yang datang ke gereja setiap minggu? Apakah setiap orang yang mengatakan bahwa oh, aku ini anak Tuhan? Apakah perlindungan ini didapat oleh setiap orang yang demikian, saudara? Nah, kita mau lihat selanjutnya apa yang Tuhan katakan tentang mereka yang ada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam ayat 14 kita akan baca ya, saudara. Dikatakan demikian. Sebab ini Tuhan berfirman, sebab Ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi karena dia telah mengenal namaku. Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan memuaskan dia dengan umur panjang. Dan aku akan menunjukkan kepadanya keselamatanku. Nah saudara, jadi bagi siapa perlindungan ini diberikan? Siapa yang bisa berada di dalam tempat perlindungan yang maha tinggi? Yang bisa bernaung di bawah kuasa Tuhan yang maha kuasa? Di sini dikatakan ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam ayat 14. Yang pertama Tuhan berkata, sebab Ia mengasihi aku. Sebab Ia mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Sebab Ia mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Apa artinya seseorang mengasihi Tuhan? Apakah kita bisa berkata bahwa seseorang mengasihi Tuhan kalau dia cukup mungkin dengan nyanyian Ku mau cinta Yesus selamanya. Atau mungkin kita bilang aja aku cinta Engkau Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Apakah cukup dengan hal-hal seperti itu? Hah? Kita harus kembali melihat apa yang Tuhan katakan tentang orang yang mengasihi Dia. Ya, jelas sekali di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan demikian, ayat 21. Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya,
Dia itulah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian di ayat 23, Yesua menjawab dan berkata kepadanya, jika seseorang mengasihi aku, ia akan memelihara firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihinya, dan kami akan datang kepadanya, dan akan membuat tempat tinggal bersamanya. Siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak memelihara firman-Ku, dan firman yang kamu dengarkan bukanlah milikku, melainkan milik Bapa yang telah mengutus aku. Nah, saudara, Tuhan berulang-ulang berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan memelihara perintah-perintahku. Apa artinya, saudara? Memelihara perintah-perintah Tuhan, itu artinya kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Kita mentaati firman Tuhan, ya. Yang dimaksud dengan firman Tuhan, saudara, tentunya bukan hanya perjanjian baru, enggak, ya. Karena pada waktu Tuhan Yesus mengatakan hal ini, perjanjian baru belum ada, saudara. Yang ada itu adalah Torah Tuhan, ya. Di dalam perjanjian lama itu semua banyak firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ya. Kita temui di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Torah, kitab para nabi. Itu semua Tuhan menyatakan kehendaknya, menyatakan perintah-perintahnya kepada umatnya. Dan Tuhan berkata bahwa kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Artinya seluruh kitab suci ini seharusnya kita taati, kita pegang dan kita taati. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan hanya kita bilang, aku cinta Engkau Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Tapi di dalam praktek hidup, kita nggak ada praktek perintah Tuhan, ya. Kita tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan pasti bilang, kamu gombal aja, ngomong cinta-cinta, tapi sebenarnya kamu nggak cinta aku, ya. Cinta itu membutuhkan bukti, saudara. Coba lihat saja misalnya sepasang kekasih, kalau lagi pacaran, ya, kira-kira yang wanita di sini mau nggak? Misalnya yang pria cuma bilang, aku cinta kamu, tapi misalnya dia nggak pernah buktikan, dia jarang-jarang ke rumah saudara, misalnya, ya, ke rumah saudari, ya, terus sudah pacaran berapa tahun, mungkin 10 tahun, nggak ada, tindakan apa-apa, enggak pernah ngomong mau ngelamar kek, mau apa, ya. Mungkin saudara bertanya-tanya, ya, buktinya apa kamu cinta aku? Malah mungkin kadang-kadang nanti saudara temui dia pergi sama wanita lain misalnya. Saudara pasti bertanya-tanya, ya, loh ini dia beneran cinta aku enggak? Atau mungkin dia seringkali melakukan hal-hal yang justru membuat kita jengkel misalnya. Misalnya dia tahu bahwa kita ini enggak suka kalau dia janji itu enggak tepati misalnya, ya. Tapi dia sering kali ingkar janji misalnya. Kita suka enggak? Kita kira-kira mau enggak melanjutkan hubungan yang seperti itu? Saya kira enggak mau, ya. Kalau saya enggak mau. Saya mau sama Pak Loki dulu, soalnya Pak Loki tepat dengan apa yang dia katakan. Saya tidak suka dengan orang yang suka gombal, saudara. Maksudnya ngomongnya itu tinggi-tinggi, tapi kenyataannya nggak ada. Saya paling nggak suka. Saya suka dengan orang yang apa adanya. Jadi dalamnya bagaimana, luarnya begitu. Kalau memang nggak suka, ya ngomong nggak suka. Kalau nggak cocok, ya ngomong nggak cocok. Saya memang suka dengan orang yang demikian. Dan ya puji Tuhan, Tuhan memberikan saya orang yang demikian. Yang begitu terus terang, ya saudara. Jadi saya bisa tahu itu sampai hatinya. Sampai hatinya. Dan berapa kali juga sudah membuktikan cintanya
kadang-kadang dari mana itu rumahnya jauh ya banget ya saudara, di aduh saya kok lupa, Injoko, ya saya dulu suka kan bilangnya Injoko. Kadang-kadang mesti antar saya saudara sampai ke Perak sana ya. Bayangkan saudara, dia harus antarkan saya ke Perak, terus dia harus balik lagi kuliah di Petra. Terus jemput saya lagi, anterin saya pulang. Kadang-kadang saya yang nggak tega, ya saya nggak tega. Tapi dia juga nggak tega lepas saya sendiri. Jadi ya udah, akhirnya saya nikmati saja. Dia nggak apa-apa, antar saya, jemput saya, ya. Tapi saya melihat bahwa dia membuktikan cintanya. Nah, saudara, Tuhan juga mau kita itu membuktikan cinta kita kepada Dia. Bukan hanya ngomong, bukan hanya nyanyi, tetapi tunjukkan. Dan Tuhan minta buktinya. Buktinya apa? Kalau kamu memelihara perintah-perintahku, ya, kamu memiliki firmanku dan memelihara perintah-perintahku, itu buktinya bahwa kamu itu cinta kepadaku. Tuhan berkata, dan perlindungan itu diberikan kepada mereka yang mencintai Dia. Makanya Tuhan mengatakan, sebab Ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Itu yang pertama. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, ya. Jadi artinya saudara, dengan seluruh hidup kita, seluruh hati kita, kita mengasihi Tuhan. Menaruh Tuhan di tempat yang utama di dalam hidup kita. Dan tidak ada berhala lain. Karena perintah Tuhan itu saudara, yang pertama jangan ada ilah lain di hadapanku. Artinya Tuhan tidak mau dinomorduakan. Artinya Tuhan tidak mau kalau di hati kita itu ada yang lain. Yang lebih kita cintai daripada Dia. Mengasihi Tuhan. Yang kedua, dikatakan, aku akan menempatkannya di tempat tinggi karena dia telah mengenal namaku. Jadi saudara, perlindungan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang pertama mengasihi Tuhan, yaitu melakukan perintah Tuhan. Dan yang kedua, yaitu kepada orang yang mengenal namaku. Tuhan berkata, yang mengenal namaku. Nama Tuhan ini luar biasa, saudara. Nama Tuhan ini luar biasa. Di dalam Amsal 18, kalau kita baca, di dalam Amsal 18 ayat yang ke-10, di situ dikatakan demikian. Nama Bapa Yahweh adalah menara kekuatan. Orang benar berlari ke dalamnya dan dia akan ditinggikan. Kalau saudara membaca terjemahan LAI, di situ memang kata Yahweh itu tidak dicantumkan. Tetapi dicantumkan itu nama Tuhan huruf besar semua, ya. Kalau saudara lihat terjemahan LAI. Padahal kalau saudara lihat Alkitab yang cetakan yang tahun berapa itu, saya nggak tahu itu Alkitabnya Pak Loki itu di belakangnya ada kamusnya yang menjelaskan bahwa Tuhan huruf besar semua itu seharusnya adalah Yahweh. Nama Bapak kita, nama Bapak Yahweh, saudara. Di dalam nama ini ada kuasa yang luar biasa. Di dalam nama ini ada perlindungan yang luar biasa. Di sini dikatakan nama
Yahweh, nama Bapa Yahweh adalah menara kekuatan. Orang benar berlari ke dalamnya dan dia akan ditinggikan atau diselamatkan. Saudara, kata ditinggikan itu di dalam bahasa aslinya itu mengandung banyak arti. Artinya seseorang akan ditinggikan begitu rupa, ditaruh di tempat yang tinggi. Apa artinya ditaruh di tempat yang tinggi? Artinya dia ditaruh di tempat yang aman, dia ditaruh di tempat yang mulia, dia akan diberikan, dipelihara, dan diberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Itu artinya. Itu artinya. Orang benar akan lari kepadanya dan akan ditinggikan di dalam nama Bapa Yahweh. Dan juga nama kata ditinggikan mengandung arti juga bahwa dia juga akan mempunyai nilai-nilai hidup yang tinggi, karakter yang nilainya tinggi. Mulia, saudara. Jadi tidak melakukan hal-hal yang tidak mulia. Itu artinya. Nah saudara, ini hal yang luar biasa. Makanya tidak heran ya, kalau kuasa-kuasa kegelapan berusaha menyembunyikan nama ini. Akhirnya diganti-ganti dengan yang lain. Diganti dengan nama ilah lain, diganti dengan sebutan, diganti dengan ini dan itu. Padahal jelas sekali yang mengandung kuasa yang luar biasa itu adalah nama Bapa Yahweh. Karena nama Bapa Yahweh adalah menara kekuatan. Dan kalau orang benar lari ke dalamnya, maka dia akan ditinggikan, diselamatkan. Karena itu saudara, kalau saudara kita baca di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat 32, dan juga di dalam Roma 10 ayat 13, di situ dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Bapa Yahweh, dia akan diselamatkan, akan ditinggikan. Nah saudara, nama ini memang luar biasa. Tapi dikatakan juga, kalau kita ada di dalam nama ini, kita juga harus mempunyai nilai-nilai yang tinggi di dalam hidup kita. Karena itu di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19, di situ dikatakan demikian. 2 Timotius 2 ayat 19, saya bacakan ya saudara. Bagaimanapun juga dasar yang teguh tentang Elohim terus berdiri dengan memakai meterai ini. Bapa Yahweh mengenal mereka yang menjadi miliknya. Dan biarlah setiap orang yang menyebut nama Kristus di sini, katakan, menjauhkan diri dari ketidakadilan. Jadi saudara, kalau kita menyebut nama Tuhan, kita tahu bahwa nama Tuhan Yesua itu ada nama Bapa di dalamnya. Karena Tuhan berkata bahwa nama Bapa itu yang diberikan kepada Tuhan Yesua. Kalau kita menyebut nama Tuhan, kita harus menjauhkan diri dari ketidakadilan. Kalau kita lihat terjemahan lain, dari kejahatan. Dari segala kejahatan. Artinya saudara, kalau kita menyandang nama ini, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita dimeteraikan di dalam nama Bapa Yahweh melalui apa? Melalui baptisan tentunya, ya. Jadi saudara, saya himbau, kalau saudara memang mau sungguh-sungguh menjadi anaknya Bapa Yahweh, sebaiknya saudara juga dibaptis di dalam namanya. Dimeteraikan di dalam nama Bapa Yahweh. Kalau mungkin dulu saudara sudah pernah baptis, mungkin belum tahu ya nama Bapak yang sebenarnya dan pakai nama-nama yang lain, saya himbau saudara baptis kembali. Supaya saudara boleh dimeteraikan di dalam nama Bapa Yahweh. Nama yang luar biasa, nama
yang punya kuasa, karena tidak ada nama seperti nama Bapa kita. Nah saudara, tetapi syaratnya kita harus meninggalkan segala kejahatan. Segala kejahatan. Kita tahu bahwa umat Israel dahulu, mereka sebetulnya adalah umat Tuhan. Tetapi mereka melakukan banyak kejahatan. Berulang-ulang kali mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Ditolong Tuhan, jatuh lagi. Tolong Tuhan, jatuh lagi. Sampai terakhir Tuhan izinkan mereka terbuang ke Babel. Sampai satu saat mungkin Tuhan sudah capek ya saudara. Mereka terus demikian. Sampai Tuhan berfirman di dalam Yeremia pasal yang ke-44 ayat ke-26 demikian. Sebab itu dengarlah firman Bapa Yahweh, hai semua orang Yehuda yang tinggal di tanah Mesir. Lihatlah, aku telah bersumpah demi namaku yang agung. Bapa Yahweh berfirman, bahwa namaku tidak akan lagi disebut oleh satupun mulut orang Yehuda di seluruh tanah Mesir dengan mengatakan, Bapa Yahweh Tuhan yang hidup. Karena apa saudara? Karena mereka selalu melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Mereka tidak mentaati perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak memegang firman Tuhan. Dan Bapa mengatakan, aku bersumpah demi namaku yang agung, bahwa kalian tidak akan lagi sebut namaku. Dan saudara, memang kita tahu bahwa sejak itu bangsa Israel tidak menyebut nama Bapa. Makanya mereka ganti ya dengan Adonai dan dengan kata-kata yang lain. Kita di dalam Tuhan Yesus, kita mendapatkan anugerah. Kita boleh dikuduskan, kita boleh disucikan melalui darah Tuhan Yesus. Kita dilayakkan untuk datang kepada Bapa dan untuk memanggil namanya. Saudara, karena hanya melalui darah Tuhan Yesus yang berkuasa menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kita untuk datang kepada Bapa dan dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Bapa, sehingga kita boleh memanggil nama Bapa. Ini hal yang luar biasa, saudara. Kita boleh mendapatkan perlindungan yang kokoh, yang kuat di dalam Dia. Saya yakin kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita mengenal namanya, kita hidup di dalam kebenarannya, maka apa yang dikatakan di dalam Mazmur 91, perlindungan yang kokoh dan kuat yang Bapa sediakan bagi anak-anaknya, itu akan kita peroleh dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara, karena itu tinggallah di dalam kasih Tuhan dan tetap setialah kepada Tuhan. Jagai hidup kita semua, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengizinkan kita untuk memanggil namanya, itu sesuatu yang luar biasa. Itu hak yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu biar Tuhan memelihara kita semua di dalam namanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau Engkau memperkenalkan namamu kepada kami. Kalau kami boleh mengenal namamu, kami boleh menerima namamu, kami boleh hidup di dalam kebenaranmu. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh selalu mengasihimu dengan membuktikan kasih kami, dengan mentaati Engkau Tuhan. Engkau tahu bahwa kami memang tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang sudah Tuhan beri kepada kami semua akan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai. Amin.
Waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Loki. Shalom. Kok lemes gitu. Tanggal tua. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita itu bisa percaya sama Tuhan yang benar. Amin. Karena ada Tuhan yang tidak benar. Saudara, kalau ada yang benar itu pasti ada yang tidak benar. Nah, untuk kita ini bisa mengenal nama Tuhan yang benar, kita harus semakin bisa mendekat sama Tuhan. Nanti Roh Kudus yang akan memimpin kita, sebab Roh Kudus itu roh kebenaran. Roh kebenaran ini yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Jadi miliki Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus setiap saat. Saya percaya Tuhan akan terus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Saya undang para pemain musik, singers bisa maju ke depan. Saya rindu saudara-saudara semua kita di tempat ini. Jangan takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Tuhan yang sanggup untuk mengangkat kita, meninggikan kita, tapi juga sanggup menjatuhkan kita ke tempat yang paling bawah. Makanya percaya Tuhan, kasihi Tuhan yang sungguh-sungguh dengan segenap hati. Saya yakin Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Amin. Mari kita sama-sama berdiri, kita kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu